Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 27 Maret tahun 2024 adalah hari Rabu dalam Pekan Suci. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-9a. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 26 ayat 14-25. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota, kepada si Anu, dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah
bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang Dia, tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah ketaatan pada kehendak Bapa. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini berbicara tentang ketaatan Yesus. Dalam kitab Yesaya dituliskan nubuat tentang Yesus sebagai Mesias yang datang ke dunia. Nubuatan itu ialah antara lain tentang karakter ketaatannya kepada Allah. Ia akan tampil sebagai orang yang tidak dapat dipersalahkan, kuat, tidak terbantahkan karena ia hanya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Yesus mengetahui apa yang tertulis tentang dirinya sebagai Mesias yang dijanjikan dan selama hidupnya berhasil memenuhi nubuatan-nubuatan tentang dirinya. Hal itu termasuk penolakan, pengkhianatan, bagaimana ia akan mati dan dibangkitkan. Ketaatan Yesus pada apa yang tertulis tentang dirinya telah menjadikannya kuat dan tak terbantahkan, karena ia memenuhi semua yang dikehendaki Allah untuk diperbuat. Sebagai manusia, tentu Yesus memiliki kehendak bebas. Pada hari-hari terakhir hidupnya sebelum ditangkap, disiksa, disalibkan dan bangkit, Yesus bergumul di Taman Getsemani. Namun pada akhirnya, ia mau dan mampu untuk menyerahkan kehendak bebasnya kepada Allah Bapanya. Ia menjalani deritanya dalam kemenangan, menaklukkan kehendak bebasnya pada kehendak Bapanya demi penebusan semua manusia. Saudara-saudari yang terkasih, pastilah ada banyak perbedaan antara Tuhan Yesus dan kita. Ada perbedaan antara para rasul, para martir dan orang-orang kudus dalam gereja dengan kita. Secara kasat, masa perbedaan itu dapat kita lihat melalui cara hidup, cara bertindak, cara berkata-kata.
orang-orang kudus dekat dengan Allah, mengabdikan hidup mereka pada Allah dan sesama melalui keputusan-keputusan dalam hidup harian. Namun sebenarnya, perbedaan yang tak kelihatan ialah perbedaan dalam hal ketaatan. Kita akan semakin mampu mengikuti Yesus dan hidup seperti para kudus hanya jika kita mampu untuk menyerahkan kehendak bebas kita dalam ketaatan, agar Tuhan menggunakan kita untuk menyelamatkan diri kita dan banyak orang. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.